kepercayaan kita masing-masing, berdoa. Oke, cukup. Maksudnya terkait dengan persepsi. Oke, silakan Anda presentasi, linknya sudah ada di bawah. Nah, kita masih sama seperti yang kemarin, yaitu menggunakan Oke, sebelum kita masuk ke PSP, nah, jadi kita sedikit belajar tentang konsep dari pemrograman. Ya, jadi nanti kalau kita kemarin teori itu lebih nanti ke sama nanti pakai PSP, tapi kalau kita teori itu ada sedikit muatan teorinya, di teori sinyal, teori frekuensi macam. Nah, kalau kita di dalam praktikum ada teori tentang istilahnya praktikumnya terkait dengan bahasa pemrograman. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke pembahasan yang berikutnya. Pemrograman bahasa Python ini termasuk konsep bahasa yang merupakan konsep object oriented programming. Jadi pemrograman yang berorientasi objek. Apa itu pemrograman yang berorientasi objek? Jadi sebelumnya kalau bahasa pemrograman, di bahasa pemrograman itu akan terbagi
ada dua ya. Satu itu ada dua. Yang pertama itu adalah prosedural. Isinya apa? Itu isinya adalah prosedur-prosedur. Prosedur dua, jadi nanti di sini ada. Jadi prosedural itu ada subbab ya, ada subbab, ada subbab, subprogram, kemudian bahasa pemrograman yang kedua, bahasa pemrograman yang kedua adalah object oriented. Nah, apa itu object oriented? Adalah masih sama, bentuknya adalah prosedural, tetapi sebuah program itu dibuat seperti objek. Kunci utamanya adalah program itu diumpamakan sebuah objek. Nah, power utama dari objek di sini adalah n-variated. Ya, apa itu n-variated? Itu adalah ini adalah penurunan sifat objek diturunkan ya. Pewarisan sifat Oke, inti utama dari objek itu nanti pewarisan sifat. Gimana itu? Kok istilah ya, jadi paling pokok di dalam OOP itu adalah pewarisan sifat. Nanti kalau yang lain itu hampir mirip dengan prosedur. Cuma yang di sini paling banyak digunakan di dalam objek oriented adalah pewarisan sifat. Nah, apa itu pewarisan sifat? Contohnya adalah kalau kita punya ya, sudah kayak di sini. Nah, di sini adalah ada prompting DSP, import source signal dan send signal. Jadi ini ada subprogram. Jadi di dalam nah kita lihat saja di sini post signal dan ini aja send signal aja dulu. Jadi di dalam program
di dalam program Think DSPPY lagi di dalam tadi ada program di dalam ada Think DSP PY, ini program ya, ini adalah program. Nah, di situ ada yang namanya subprogram, ada subprogram yang namanya SIN. Nah, kemudian SIN signal ini kemudian di sini ada yang namanya SIN-sig. Ini kita ya, SIN-sig sama dengan SIN signal. Nah, di sini tadi kemudian ada SIN-sig sama dengan SIN signal. Nah, tapi di sini tidak macam-macam ya. Frekuensinya berapa, nilai berapa. Nah, yang perlu diperhatikan apa sifat dari SIN signal ini ya, sifat yang intinya dulu cuma diberikan oleh SIN signal ya. Di Think DSP itu tidak ada yang namanya SIN signal ya, SIN underscore sig ini enggak ada. Tetapi kemudian dengan bahasa ini, program ini atau perintah ini, maka ini sifat yang dimiliki oleh SIN signal ini diwariskan ke sini. Jadi secara otomatis SIN underscore 6 dia itu memiliki sifat yang dimiliki oleh SIN. Sehingga apa di sini nih ya. Jadi sebenarnya yang memiliki sifat dari plot ya, jadi plot itu gambar. Plot itu kan gambar. Nah, gambar ini sebenarnya sebelumnya tidak dimiliki oleh SIN underscore 6. Tetapi dengan perintah ini, yang dulunya cuma dimiliki oleh SIN signal, tapi kemudian ini sudah dimiliki oleh SIN underscore. Oke. Itu yang dinamakan sebagai inherited ya, jadi pewarisan. Nah, ini yang biasa digunakan di bahasa berbasis. Oke, ini mix akhirnya juga punya. Jadi bukan jadi nanti bahasanya bukan kalau bahasa prosedural. Jadi kalau bahasa prosedural itu sama dengan plot, biasanya plot SIN. Artinya apa? Ini adalah prosedur untuk menggambar. Konsepnya jadi berbeda ya. Jadi kalau ini bahasa prosedural, nanti bahasanya bentuknya seperti ini. Plot
plot, jadi menggambar. Ini prosedur untuk menggambar, tetapi yang digambar apa? Yang digambar adalah scene underscore signal. Ya, jadi ini. Tetapi dengan object oriented dimiliki dulu, jadi kepalanya dulu, jadi objeknya dulu itu apa toh? Objeknya adalah scene, ya, jadi objeknya scene musik. Nah, kemudian masuk ke prosedur. Ya. Nah, oke. Oke ya. Ya, di sini parameter, karena nggak ada parameter yang diberikan, maka cuma tinggal kurung buka terus langsung kurung tutup. Tetapi kalau ada yang parameter yang diperlukan, ya berarti di sini ada kasih parameter. Oke, itu proses dari objek oriented program. Ya. Jadi kalau Anda memahami ini, ya berarti ini miliknya mix. Ya, jadi ini gambarnya miliknya mix. Jadi ini mix itu ini mix itu dapatnya dari sini set. Nah, ini sudah diturunkan dari sin cos. Nah ini, nah, sudah punya sifat. Kemudian wave itu dapat sifat itu dari mix. Jadi mix itu sudah jadi objek. Nah, dia akhirnya objek yang dari tim DSP sudah dimasukkan ke mix, sudah istilahnya sudah diwariskan ke mix, sehingga dia punya program yang namanya mixwave. Mixwave ini, nah, sifat ini kemudian diwariskan ke wave. Oke, ini wave. Wave-nya nanti mewariskan ke segmen. Segmennya digambar, kan gitu. Oke, yang kedua, Anda harus bisa membedakan ini segmen, ini subprogram ya, yang ini, yang ini. Nah, segmen ini adalah subprogram. Tetapi ini adalah nama objek. Kalau namanya objek itu ya terserah, Anda boleh pakai nama yang lain, ya. Ini yang digambar adalah plotnya. Plotnya itu adalah ini objeknya plot namanya. Kemudian dia digambar. Jadi konsepnya itu adalah setiap segala sesuatu itu dibuat itu sebagai objek. Kemudian objek itu memiliki sifat. Nah, istilahnya dia memiliki beberapa keturunan ya, beberapa sifatnya itu contohnya ini plot ya, jadi dia bisa diplot, dia bisa di sesuai apa? Sesuai dengan, jadi ini perintah normalis, dinormalisasi, yang diperintah apa? Itu miliknya wave, kan miliknya segmen kan gitu. Nah, ini yang di wave, yang di plot itu adalah wave, bukan segmen. Ya.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita masuk ke sini. Ya, oke, kita mulai dari signal dulu. Jadi kita melanjutkan pokok bahasan yang kita sajikan di pertemuan perkuliahan. Apa itu signal? Ayo, sinyal itu apa? Hmm? Halo, Suatu nilai terhadap waktu. apa? Besaran nilai terhadap waktu. Oke, ya. Jadi satu besaran nilai yang itu berubah berdasarkan waktu. Oke. Ada yang lain? Besaran elektrik yang berubah terhadap waktu dan ruang. Hmm? Ya, jadi tidak dengan ruang ya, Mas. Jadi cuma berdasarkan waktu. Ya, karena cuma ada dua dimensi. Nah, jadi yang namanya sinyal atau signal di sini adalah perubahan yang didasarkan atau perubahan berdasarkan waktu. Kemudian kalau wave gelombang kemarin gelombang apa? Getaran. 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 Oke. Terus gunakan menjawab Satu bukit satu lembah. satu bukit satu lembah. Oke. Ada lain lagi?
Kalau gelombang itu adalah gambaran dari sinyal atau gambaran dari sinyal. Oke, ya. Jadi kalau orang umum itu seringkali berbeda-beda. Jadi nanti kalau wave itu lebih memperdalam tentang pola dari sinyal. Jadi istilahnya ini berulang. Jadi kalau ada sinyal yang berulang, nah itu masuk di dalam gelombang. Kalau spektrum, ayo. Kurang keras, Mas. Apa, Mas? Oke. Ya. Jadi kalau spektrum itu memindahkan dari domain waktu ke domain frekuensi. Ya, kita mulai aja. Ini kita lebih membahas ke masalah programnya. Nah, di dalam konsep sinyal itu ada 4 ya. Dapat 5, saya lupa. Lalu di dalam konsep sinyal sinyal. Sebenarnya ada sebentar. Nah, yang pertama itu di bagian input ini adalah generate, jadi membuat sinyal ya. Jadi eh, jadi yang pertama itu membuat sinyal, ya, membuat sinyal. Nah, itu apa? Tadi adalah sensing
dengan ini adalah proses untuk membuat sebuah sinyal. Kemudian proses yang kedua itu adalah menggabungkan. Nah, sinyal ini digabungkan di contohnya adalah mix, shift, plus, Nah, jadi sinyal yang sudah digabungkan itu yang tadi ada beberapa sinyal, ini generasi sinyal, kemudian sinyal itu digabungkan. Nah, ini satu bagian. Nah, bagian yang lain itu membaca data. Membaca membaca data ya. Jadi ini perintahnya adalah jadi ini membuat yang di sini ini ya. Jadi kemudian ya, jadi kita bisa menghasilkan sinyal, mengenerate sinyal, kemudian kita membaca sinyal dari sebuah barang. Nah, perintah berikutnya itu menulis ke data. Nah, dalam menulis data ini berikutnya menulis
memasukkan data ke file. Ya. Jadi oke. Jadi ini isinya adalah tentang input dan output. Jadi ini di Nah, kemudian yang menjadi proses ini menjadi dengan spektrum. Nanti intinya merujuk ke sini ya, jadi menggabungkan bisa langsung ditulis di sini atau jadi membaca data kemudian langsung lari ke spektrum. Nah, saya lihat di spektrum make spektrum. Nah, spektrum. Oke ya, di intinya ada di ya. Oke. Ada satu lagi apa yaitu menduplik. Ya ini segmen di dari file yang panjang, jadi dari data yang panjang kemudian dipotong, ya, jadi dipotong. Jadi dari saya cuma ingin mengamati sinyal dari detik pertama sampai detik kedua. Ya, ini akan sebagai menduplikasi ya. Jadi dari yang data yang panjang
Cuma jadi misalnya lagu itu kan ada misalnya 4 menit. Kita tidak ingin mengambil sebanyak 4 menit, kita cuma ingin mengambil 5 detik saja. Ini adalah di segmen namanya. Ya, ya, ini Anda tidak bingung. Jadi ini adalah penggambaran sinyal. Nah, nanti dari sini baru nanti masuk ke filter. Nah, ini biasanya baru nanti masuk ke perintah-perintah di DSP. Ya. Filter, kemudian uh, filter, equalizer, kemudian kompresi, ya, jadi pemampatan suara. Nah, ini nanti larinya di sini. Pembahasan tadi. Ini kita bahas ini dulu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, intinya cuma ini ya. Bagian awal dari di bagian depan. DSP itu nanti intinya berada di spektrum. Karena apa? Karena di situ sudah sinyal itu sudah terbagi-bagi. Ya, tinggal kita apakan sinyal. Tapi sinyal sendiri itu ya cuma ini ya. Jadi jalur sinyal, kemudian baca, menulis, kemudian sebagian data dari sinyal atau menggabungkan, kemudian merubahnya ke bentuk ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan kita masuk yang pokok bahasan yang kemarin, lanjutkan dari kuliah, yaitu ke
kita berbicara masalah harmoni. Apa itu harmonik? Jadi sebuah sinyal di dalam konsep sinyal itu adalah gabungan dari banyak sinyal sinus. Jadi yang namanya sinyal itu dapat direpresentasikan atau dapat diekstrak menjadi banyak sinyal sinus. Nah, ini kemudian kalau harmonik, sebuah suara atau sebuah sinyal, dia itu akhirnya akan menghasilkan beberapa sinyal yang lain. Oke, contohnya adalah ini ya, sebuah sinyal segitiga. Jadi sinyal segitiga itu ya, ini sinyal segitiga ya. Nah, kalau digambar itu cuma satu. Nah, ada perbedaan di sini, ya. Belum masuk ke situ karena ini urusannya ke program. Di sini sinyal triangle sinyal itu dalam kurung 200. Tapi kalau kita melihat di sini ini ada frekuensi 440, amplitude 1, offset 0. Nah, kemudian kalau yang di sini itu cuma sinyal adalah ini. Ya, kalau dalam ini sebagai komentar ya, kalau pas. Nah, ya, ada dua perintah yang berbeda. Nah, jadi kalau kita berbicara objek oriented,
seringkali parameter itu bisa berbeda-beda ya. Jadi bisa memberikan parameter yang lengkap ini frekuensinya 880, kemudian amplitudenya 0,5, offsetnya 0. Tapi dengan penulisan yang berbeda, kita tinggal 440, itu artinya apa? Frekuensinya itu 440, amplitudenya 1, kemudian offsetnya ada 0. Jadi yang lain itu kita bisa memberikan default, ada default. Yang paling penting itu kan frekuensi. Nah, kalau nggak butuh-butuh amat, ya udah. Jadi amplitudo itu di default sebagai 1. Offset itu defaultnya ada 0. Jadi kalau kita cuma memberikan nilai ini 440, ya udah ini itu dianggap sebagai frekuensi. Yang lain default. Oke. Ini adalah penggambaran sinyal segitiga. Oke, kemudian istilahnya ini baru sinyal ya, ini dari sinyal kemudian dibuat ke audio, jadi dari sinyal dibuat ke audio. Oke, sebentar. Ya, warnanya seperti itu. Ini satu sinyal ya, satu sinyal. Nah, kemudian dari satu sinyal tadi, sinyal segitiga, kalau kemudian kita buat spektrumnya, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi satu sinyal segitiga itu terdiri dari banyak sinyal kosinus. Ini yang pertama, nggak tahu ini frekuensinya kelihatan. Ini 1, 2, 3. Ini terus sampai kecil. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah sinyal kotak, ini sama ya. Jadi Anda jangan bingung. Jadi prosesnya sama, programnya juga sama. Ini wave spektrum, spektrumnya diplot, kemudian dikasih label. Ini label. Ya, jadi dalam memahami sebuah program, itu Anda jangan terpaku terlalu, yang penting jangan terpaku pada baris program. Tetapi yang Anda perhatikan adalah kelompok program.
pertama ini adalah segitiga. Segitiga itu ini, sampai sini, sini, udah. Kemudian perlakuan yang sama itu digunakan untuk gelombang kotak. Sinyal adalah square sinyal. Sama bentuknya. Jadi sama. Jadi durasi itu cuma dibatasi cuma 3. Ya. Nah, itu nah, ya, jadi ini bentuk dari sinyal kotak. Programnya mana? Yaitu sama. Jadi ini sama aja, cuma yang berganti adalah sinyal inputnya. Sinyal sinus, itu sinyal. Coba kita lihat di sinyal sinus. Nah, oke, seperti itu. Nah, kalau sinyal sinus, ya karena dia cuma ada terdiri dari satu sinyal sinus, ya udah itu. Nah, itu cuma satu. Ini kosong. Nah, tetapi kalau kita melihat berbicara masalah sinyal segitiga, sinyal kotak, terus segitiga gaji, dan sinyal-sinyal yang lain, itu sebenarnya mereka itu terdiri dari banyak sinyal sinus. Ya. Jadi yang namanya spektrum ini, ya dia mengekstrak sinyal yang ada tadi, ya kalau tadi diekstrak menjadi banyak sekali sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu tadi yang itu Pak, sinyal square, sinyal triangle tadi kan ada 200 itu. 200-nya buat apa Pak? 200 itu frekuensi. 200 ini frekuensinya. Jadi 200, 400, 800 ini menunjukkan frekuensi. Ini sama. Sinyal sinus 450 ini juga frekuensi. Kalau yang frame rate itu Pak, yang 10.000. Frame rate 10.000 itu. Oke. Jadi oke, ya. Apa yang terjadi ya? Jadi gini.
Ini yang dinamakan sebagai pencuplikan. Kita lihat ke Mbak belajar ya, biar saya bisa melakukan jadi pen Oke. Nah, jadi yang namanya suara, jadi segala sesuatu yang di dunia ini itu adalah bentuknya analog, ya suara. Jadi analog itu sesuatu yang kontinu. Analog itu sesuatu yang kontinu. Kan sesuatu yang kontinu. Di alam ini alam itu sifatnya kontinu. Kalau komputer itu sifatnya jadi kalau sinyal, nah sinyal itu tadi gini ya, sinyal itu, nah, kalau komputer itu nggak bisa kontinu karena datanya akan ya nggak akan mungkin ya, karena datanya itu tak terhingga. Jadi data dari suatu ya kontinu, walaupun itu cuma segini nih, sip. Nah, ini itu datanya tidak terhingga. Kenapa? Kontinu. Nah, sedangkan komputer itu sifatnya diskrit. Sifatnya diskrit itu apa? Ini itu bukan sebuah garis yang terhubung, tetapi berbentuk titik-titik. Nah, ini yang dinamakan sebagai diskrit. Jadi ini sinyal kontinu, ini sinyal diskrit. Kalau Anda lihat orang pemandangan gitu, itu sifatnya apa? Kontinu langsung. Tapi kalau kita lihat televisi, apa? Mesti kalau Anda lihat di televisi atau di video itu ada yang misalnya ada gambar, kalau ini gambarnya ada kontinu ya, kontinu. Tapi kalau di komputer ada gambar, seringkali apa? Ada 30 frame per detik. Ada 60 frame per detik.
Artinya apa? Sebenarnya gambar itu video di dunia nyata itu kontinu, nggak ada batasannya, nggak ada frame-nya kan. Tetapi kalau di dunia komputer, namanya video itu apa? Gabungan dari gambar. Jadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi bukan sebenarnya itu bukan video, tetapi itu adalah kumpulan gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, tetapi di sini dalam 1 detik itu ada 30 gambar, 30 frame. 1, 2, 3 sampai 30. Nah, karena cepat, ya, seolah-olah mata itu tertipu. Mata kita itu tertipu. Seolah-olah gambarnya adalah kontinu, padahal dia itu bukan. Sama suara kita ini. Sebenarnya kalau itu isinya adalah data. Tapi karena dalam 1 detik itu ada banyak data, ya seolah-olah kita mendengarkannya, ini suaranya adalah suara. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, jadi ini sinyal kontinu, ini sinyal discrete-nya ini ya. Yang ini apa? Yang ini ya terlewat ya. Jadi ini sebenarnya kontinu toh, tetapi karena di sini yang diduplik itu 0, 1, 2, 3. Yang ini dianggap sama. Ya, jadi ini ya dianggap sama. Jadi datanya cuma misalnya ini 5 ya, 5, 6, terus ini 7, ini 8,5, ini 10, ini 11, ini 10, ini apa ini 9. Jadi akhirnya yang kontinu ini dibuat discrete. Ini yang dinamakan sebagai pencuplikan sinyal. Karena apa? Tidak mungkin kita membuat sinyal di sini. Ini adalah bahasa matematis ya. Jadi kita membuat sinyal itu adalah bahasa matematis. Bahasa matematis itu kita bisa membuat sinyalnya kontinu itu bisa. Ya, karena apa? Matematis. Nah, makanya ini dibuat istilahnya dari sebuah sinyal dibuat gelombang. Ya, jadi dari bahasa matematis dibuat data data gelombang. Oke, ini aja ya. Kita coba aja. Biar ada hal perbedaan. Terus hilang. Nah, kan kacau jadinya. Karena apa? Dia kurang cepat. Nah, jadi gini. Jadi contohnya gini. Di sini. Contohnya ini ada sinyal. Ya. Kok tadi ya bentuknya jadi aneh, kan? Ternyata ini yang pertama dicuplik sebelah sini ya, yang dicuplik ya kita nggak tahu yang dicuplik sini. Yang merah. Pencuplikan yang kedua itu di sini. Pencuplikan ketiga itu di sini. Gambarnya jadi garis lurus. Artinya apa? Kalau pencuplikannya nggak banyak, iya gambarnya jadi kacau.
Tapi kalau kemudian pencuplikannya banyak di sini, di sini, di sini. Nah, gambarnya ya seperti ini. Dari 0 ya, biasanya dari 0. Ini titik 0, kemudian nah lurus, lurus, lurus. Nah, tapi ya tadi kalau ternyata penduplikannya kacau, duplik itu cuma sekian, kemudian di sini udah cuma ada 2, ini misalnya di sini lagi, ya, nanti gambarnya gini, set, set. Nah, oke ya, itu yang namanya pencuplikan. Jadi pencuplikan itu ada yang tadi berapa? 10.000. Nah, itu gunanya apa? Biar itu gambarnya itu semakin bagus. Nah, ini kemudian yang ditangkap sebagai ini kuis. Nanti asing ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai batasan kuis atau kuis frekuensi. Artinya apa? Jadi pencuplikan itu akan bisa berjalan dengan baik, akan bagus. Itu minimal frekuensi pencuplik itu 2 kali dari frekuensi yang dicuplik. Jadi di sini kalau ini kuis itu ini frekuensinya A, ini analognya itu frekuensinya A, maka di sini titik-titiknya itu minimal itu adalah 2A, frekuensinya 2A. Nah, makanya kalau Anda lihat frekuensi tertinggi manusia berapa? 20 kHz. Maka mesti di dalam, kalau Anda setting perekaman audio itu di batas maksimalnya berapa? 440 kHz. Belum 4 kHz. Ya. Jadi frekuensi kita maksimal itu 20 kHz. Nah, ini di sini biasanya dia akan menyediakan maksimal itu adalah 44. Jadi lebih dari maksimal itu minimal itu 2 kali. Kalau kurang dari itu kacau. Kita lihat tadi 440 ya. Nah, ini bagus. Kalau seperti itu ya. Nah, ini kan kebanyakan data. Oke, gitu. Nah, kan? Ini gambarnya kotak-kotak. Karena apa? Katanya istilahnya
3000. Jadi dia itu seolah-olah dia itu kekurangan data. Ini, ya. Paham? Iya, itu yang dinamakan frame rate ya. Jadi frame rate itu kecepatan dia mengambil data. Satu frame itu jadi 1 detik itu berapa istilahnya berapa cuplik dinamakan sebagai frame rate. Semakin banyak itu semakin bagus, tapi konsekuensinya datanya semakin banyak. Nah, berikutnya, dari data ini kemudian kita beri kerja yang kemudian kita buat videonya, audionya, kemudian kita ya ke linknya bersama sih tadi. Ya ini kan nah di sini nanti kalau sinyalnya bentuknya seperti ini, kemudian dibuat spektrumnya jadi kacau. Ini mengapa error? Belum diimpor gitu Pak. Oke ya, paham ya. Jadi kalau Anda menggunakan bentuk seperti ini loh intinya. Name error, name output signal is not defined. Oh, berarti chat belum didefinisikan. Salah satu penyebab dia belum didefinisikan adalah dia belum punya importnya, dia belum import. Kan? Ya, kan? Oke, ini datanya. Ya, ini ke ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Anda coba-coba.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke ya, jadi karena ini pelajaran baru ya, jadi belum ada istilahnya, kita masih blank ya, jadi mahasiswa masih blank apa itu isinya, apa itu image, apa itu Python. Nah, jadi praktikumnya juga antara praktikum dan teori, jadi agak bersambung. Ada dulunya sudah biasa dengan itu, ya nanti praktikumnya adalah praktikum. Tapi karena ini mata kuliah yang istilahnya bagi mahasiswa baru, maka praktikumnya masih banyak bercampur dengan tidak harus maklum. Oke, gitu. Apalagi ini ada dua ya, ada sinyal dan ada image. Daripada nanti Anda nggak paham. Oke, silakan. Kalau nggak ada, silakan Anda bukan kameranya. Recording in progress. Kalau nanti Anda nggak paham, silakan Anda tanya. Jadi seringkali